ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ini namanya ayat sajdah. Ayat sajdah biasanya disunahkan sujud sajdah. Ya sujudnya. Nah, cuma kalau kita tidak sujud, ada yang mengatakan cukup membaca tasbih subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Bapak Ibu mungkin pernah ketika sholat berjamaah ada imam yang tiba-tiba membaca surat tiba-tiba sujud, ada biasanya. Oke, itu kebetulan membaca surat sajdah, maka disunahkan untuk sujud. Ya. Ini beda dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud ketika lupa, lupa mengerjakan sunat hayat. Sunat hayat seperti lupa tahiyat awal, lupa untuk membaca kunut misalkan itu, atau panjenengan lupa tentang jumlah rakaat, jumlah rakaat. Bapak Ibu kalau lupa jumlah rakaat, jenengan harus yakin itu adalah paling sedikit. Misalkan paling sedikit misalkan jenengan kok ragu ki sholatku wis 3 atau 4 misalkan jenengan harus yakin 3. 3 terus tambah 1 setelah tahiyat akhir, setelah bacaan tahiyat selesai terus sujud sahwi. Sujud sahwi sama seperti sujud pada biasanya, yaitu bacaannya apa? Subhana apa? Mala bukan subhana rabbiyal a'la ya. Subhana malayanamu walayas subhana malayanamu walayas 3 kali, terus duduk di antara sujud subhana rabbik firli warhamni wajibuni, terus lagi sujud lagi subhana malayanamu walayas, kemudian salam. Itu namanya sujud sahwi, sujud kalau lupa. Biasanya manusia lupa itu banyak ya. Imam, kalau panjenengan kok tiba-tiba imam sujud sahwi, jenengan harus ikut imam. Kita semuanya harus ikut imam. Walaupun panjenengan misalkan makmum masbuk gak tahu apa-apa, kemudian imam kok sujud sahwi, harus ikut imam. Karena makmum itu harus mengikuti apapun yang dilaksanakan oleh imamnya. Termasuk nyuwun sewu, kadang-kadang ada yang tidak kunut, ada yang kunut. Itu sebenarnya kalau misalkan panjenengan tidak kunut, itu sebenarnya disunahkan juga kalau imamnya kunut ikut kunut. Kalau imamnya kunut, kalau imamnya tidak kunut, jenengan tidak usah kunut. Misalkan seperti itu. Kalau yang tidak kunut tidak apa-apa, misalkan tidak ngangkat tangan tidak apa-apa. Ya itu misalkan ada seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di di surat yang telah kita baca ini banyak membahas tentang sejarah Nabi Lot, sejarah Nabi Syuaib, sejarah Nabi Nabi Musa. Nabi Lot tadi dimulai dengan sejarah Nabi Lot. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ketika Lot berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, apakah engkau melakukan perbuatan keji yang tidak dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Kaum Nabi Lot itu kaum apa? Kaum Sodom, kaum yang suka sama jenis. Itu kaumnya Nabi Lot. Ya, itu jadi kaum lesbi, kaum apa lagi Pak Saudara? Homo. Nah, itu. Ya, bisek ya. Itu termasuk tinggalan termasuk tinggalan dulu sejarah Nabi Lot. Nabi Lot itu langsung dilaknat oleh Allah bahwasanya memang perkawinan sesama jenis. Katanya ada sejarah seperti itu yang di Wonosobo. Nah, itu termasuk perbuatan yang tercela.
Ibu. Jadi bukan keinginan alami manusia. Itu adalah apa ya istilahnya, syahwat. Kalau di Al-Qur'an itu apa? Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Ya. Sesungguhnya engkau mendatangi laki-laki tapi tidak bersyahwat seperti wanita. Artinya mendatangi laki-laki sama lelaki, syahwatnya dengan laki-laki bukan dengan wanita. Wanita juga seperti itu, syahwatnya dengan wanita. Itu namanya kaum Nabi Lut. Nabi Lut itu diadab. Jeruk makan jeruk, pisang makan pisang. Gila udah. Pisang makan pisang. LGBT. Lambangnya pelangi Pak Duta ya. Lambangnya pelangi. Selain itu Bapak Ibu, tadi juga kita membahas tentang umatnya Nabi Syuaib. Ya. Wa ila madyana akhahu Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Kaumnya Nabi Syuaib itu ketika diseru untuk menyembah kepada Allah, mereka tidak mau. Mereka tidak mau, kenapa? Karena mereka sudah memiliki Tuhan sendiri. Tetapi di sini yang disorot adalah kebiasaan kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib kebiasaannya apa? Fa'auful kaila wal mizan, suka mengurangi timbangan, takaran, curang dalam berdagang. Itu kaumnya Nabi Syuaib. Ya, itu ternyata sudah mengurangi takaran itu ternyata sudah ada di zaman kaum dulu-dulu. Takaran apa saja, termasuk takaran minyak kita itu ya, minyak kita itu kan juga termasuk mengurangi takaran. Nah itu termasuk atau apa? Kalau mengurangi nilai bagaimana Bapak Ibu? Atau mengatrol nilai bagaimana Bapak Ibu? Kenapa? Oh sudah dunia ini, itu ya. Itu tentunya Bapak Ibu kalau mengurangi atau menambah nilai itu adalah sudah ada takarannya. Artinya Bapak Ibu memiliki pertimbangan. Kalau mengurangi timbangan takaran berdagang itu memang kan nggak ada dasarnya. Maksudnya memang dasarnya hanya nafsu keuntungan saja. Kalau untuk nilai dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu sudah memiliki pertimbangan. Oh ya, nah ini seperti ini. Jadi bukan termasuk bagian dari kaum Nabi Syuaib tadi. Kaum Nabi. Ya, itu memang terus apa Bapak Ibu? Wa qala al-mala'ul ladzina min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Ya, Nabi Syuaib dan kaum-kaum yang beriman itu ketika orang-orang kaum Nabi Syuaib diseru untuk menyembah Allah, malah kaumnya mengusir, ya, ingin mengusir Nabi Syuaib dan kaumnya yang sudah beriman. Sampai dia mau memeluk agamanya yang dulu. Yang agama kaumnya dulu kan Nabi Syuaib sudah misalkan muslim dan beriman, kaumnya juga. Kalau Nabi Syuaib beriman maka akan diusir. Tapi kalau dia kembali ke agama yang dahulu maka tidak diusir. Itu adalah kaumnya Nabi Syuaib. Apa hukumannya? Fa'akodat sumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Maka kaum Nabi Syuaib dilanda gempa yang sangat dahsyat. Fa'akodat sumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Itu Bapak Ibu bahayanya orang yang bermain curang. Bermain curang dalam hal apapun memang tidak diperbolehkan. Curang dalam hal apapun, termasuk curang dalam hal apa ya, dalam lomba, ya bisa jadi lomba seperti itu,
atau dalam istilahnya sekarang ada ordal atau lain sebagainya, orang dalam seperti itu ya. Kalau memang istilahnya tidak merugikan orang lain, katanya seperti itu. Ada tidak merugikan orang lain, tapi sepertinya orang dalam itu banyak merugikan orang lain. Nepotisme kata Pak. Ya. Itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan sejak dulu karena perbuatan curang. Ya. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan kaum-kaum terdahulu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu hampir separuh lebih berisi tentang cerita, berisi tentang qasas. Ya. Laqad kana fi qasasihim la ibratun li ulil albab. Untuk apa kisah-kisah itu? Untuk apa qasas-qasas cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran? La ibratan li ulil albab, untuk pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Untuk pelajaran kita semuanya. Ya, untuk sebagai kaum-kaum terdahulu ternyata sudah pernah dan istilahnya, dan ada hukumannya, ada adabnya dari Allah langsung. Kalau orang-orang terdahulu, kaum terdahulu itu Bapak Ibu beda dengan kaumnya Nabi Muhammad ya. Kaum terdahulu itu ketika melakukan sesuatu itu langsung ada adabnya langsung spontan ya. Misalkan kayak umatnya Nabi Lut apa? Dilanda apa Pak Duta? Dibalikkan ya apa? Wa amtarna alaihim matara, diberikan hujan batu. Wa amtarna alaihim matara fasa al-matarul mundari. Itu sebagai pelajaran bagi kita semuanya, kaum-kaum terdahulu. Itu cerita-ceritanya. Tadi juga ada cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa memang urut ya, Syuaib, Musa, Harun. Syuaib, Musa, Harun. Setelah itu Nabi Musa. Nabi Musa dilahirkan di negeri seorang raja yang sangat zalim, sangat jahat sekali. Namanya adalah siapa Pak Duta? Ramses Akbar atau Fir'aun, Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini wa auhayna ila Musa, ya. Nabi Musa ditantang oleh Raja Fir'aun, ya. Raja Fir'aun ditantang dengan apa? Dengan adu sihir. Ya. Kenapa mukjizatnya Nabi Musa itu kok tongkat bisa berubah menjadi ular? Karena pada saat itu terkenal dengan budaya sihir, Bapak Ibu. Ya, sihir dan lain sebagainya itu merajalela pada kaum Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa diberikan oleh Allah tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Ketika ditantang oleh Fir'aun, wahai Musa, beranikah engkau bertanding dengan tukang sihir-sihirku? Dan itu sehingga cerita akhirnya Nabi Musa berani dan tukang sihir semuanya itu takjub dengan apa yang ada, apa yang terjadi oleh Nabi Musa. Wa alqa asahu fa idza hiya thubanun mubin, langsung menjadi ular ya. Kemudian tukang sihir itu beriman semuanya Bapak Ibu, karena takjub. Oke, ngoten Bapak Ibu, terkait isi apa yang kita baca tadi, sekali lagi sebagai pelajaran bagi kita semuanya untuk mengikuti atau untuk menghindari apa yang baik dan apa yang buruk pada saat kaum-kaum terdahulu. Oke, makatan Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.